Percayakan kami Tuhan untuk menerima keset kasih setiamu, kasih karuniamu. Kami tahu kami gak pernah layak, hamba tahu apa gak pernah layak. Betapa hamba menyadari jeleknya hamba. Tapi biar kami Kau layakkan untuk menerima setiap perjanjian-Mu, untuk menerima keset itu Tuhan. Perjanjian kasih setia, perjanjian kasih setia. Seberapapun kami dipukul, seberapapun kami dididik, biar keset itu yang terus memegang hidup kami, supaya kami gak terpental Tuhan. Seberapapun Kau operasi kami, seberapapun Engkau uji kami, biar keset itu terus pegangi hidup kami, terus pegangi hidup kami, supaya kami gak terpental Tuhan, supaya kami gak pergi dari hadirat-Mu. Makasih Tuhan, terima kasih untuk keseimbangan-Mu, terima kasih untuk Engkau yang sempurna, Kau yang menghajar, tapi Engkau juga yang menyayangi, Kau yang mendidik, tapi Engkau juga yang pegangi setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hari ini dari mulut bibir hamba-Mu yang gak layak ini, biar keluar firman yang daripada-Mu Tuhan, bukan atas dasar kebenaran hamba, tapi atas dasar kebenaran-Mu. Biar semuanya kami sampaikan Tuhan dari hati-Mu, dari hati-Mu Tuhan. Thank you Tuhan buat semuanya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom teman-teman. Kebaktian pertama setelah perkarantinaan. Teman-teman, ada satu hal yang menarik yang hari ini Cici mau sampaikan buat setiap kita. Tuhan Yesus, Tuhan kita, Dia lahir di kota Bethlehem, besar di kota bernama Nazaret. Yang hari setiap kali Yesus dibilang Yesus dari Nazaret, Yesus dari Nazaret. Tapi yang menarik adalah ada satu kota lain yang bukan adalah kota tempat Yesus lahir, juga bukan kota di mana Yesus dibesarkan. Tapi inilah kota yang bisa dibilang adalah kota favoritnya Tuhan. Tapi ini adalah kota yang disebut dalam firman Tuhan, my own city. Yesus sendiri menyebutnya kota milikku sepenuhnya. Kota punyaku sendiri, punyaku ini, kota ini punyaku. Bukan kota Bethlehem. Dia lahir di kota Bethlehem, dia besar di kota Nazaret. Tapi satu kota ini begitu memikat hatinya, sampai Tuhan Yesus sendiri berkata, my own city, my very own city, yang adalah kota Kapernaum. Teman-teman, hari ini Cici mau ajak kita belajar dari kota ini. Kenapa kok bisa sampai kota ini begitu memikat hati Tuhan? Kenapa? Karena jangan sampai teman-teman kita yang terdahulu jadi yang terkemudian, dan yang terkemudian menjadi yang terdahulu. Biar kita tetap jadi yang terdahulu saat itu berbicara tentang Tuhan. Setiap kali itu bicara tentang yang ilahi, biar kita tetap selalu jadi yang terdahulu di hadapan Tuhan. Jangan sampai seperti Nazaret ataupun Bethlehem, kota yang terdahulu. Tuhan Yesus lahir di sana. Dari seluruh kota di dunia ini, kok bisa kota Bethlehem dipilih Tuhan, diberikan kehormatan untuk seorang Mesias lahir di kota Bethlehem? Dari seluruh kota yang ada di dunia ini, kok bisa kota Nazaret dipilih, diberikan kehormatan yang sangat bersejarah, yang sangat tinggi untuk Yesus dibesarkan di sana? Tapi yang anehnya adalah kedua kota ini tidak disebut sebagai kota kesayangan Tuhan. Bahkan yang parahnya adalah, yang paling parah adalah kota Nazaret. Kota yang Yesus dibesarkan di sana
Tapi dari mulut Tuhan sendiri berkata, seorang nabi tidak dihargai dari kota asalnya sendiri. Dari mulut Yesus sendiri berkata, dia tidak dihargai di kota di mana dia berasal. Teman-teman, ada sangat banyak nubuatan yang berkata, kita YRB akan jadi pembawa lawatan di akhir zaman. Kitalah rumah lawatan itu. Tapi pertanyaannya adalah, saat kita yang melahirkan lawatan itu, kita yang selama ini mengerang lawatan itu, kita yang selama ini menjerit lawatan, apakah kita masih bisa menjaga keutuhan itu, kerinduan itu saat nanti lawatan itu datang? Atau bahkan sebelum lawatan itu lahir, kita sudah mulai tidak percaya. Kita sudah mulai berkata, Tuhan mana, dan kita mulai menjauh. Sebab firman-Nya berkata, yang terdahulu akan jadi yang terkemudian akan jadi yang terdahulu. Tapi jangan sampai itu terjadi buat kita. Jangan sampai itu terjadi buat kita. Jangan sampai kita seperti kota Nazaret ataupun kota Bethlehem, yang diberikan kepercayaan untuk membesarkan seorang Mesias, yang diberikan kepercayaan untuk diberikan kehormatan, untuk melahirkan seorang Mesias. Tapi di akhirnya dia bukan jadi kota kesayangan Tuhan. Dan kota kesayangan Tuhan adalah Kapernaum. Kota yang bahkan disebut sampai hari ini the town of Jesus. Kotanya Tuhan Yesus sendiri. Firman Tuhan menjelaskan, paling banyak Tuhan buat mujizat di dalam firman Tuhan itu di kota Kapernaum. Apa aja? Ada wanita yang mendarahan yang disembuhkan, ada orang buta di Betsaida, ada orang buta dekat Yeriko yang disembuhkan, ada orang buta di Galilea yang disembuhkan. Hamba seorang perwira juga, orang kusta di kota Kapernaum. Kenapa? Karena Yesus sendiri menyebutnya sebagai my very own city. Saya mau ajak kita buka dalam Matius 9 ayat yang pertama. Matius 9 ayat yang pertama. Matius 9 ayat yang pertama, kita baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Matius 9 ayat yang pertama. Sesudah itu naiklah Yesus lalu menyeberang, kemudian sampailah ia ke kotanya sendiri. Teman-teman, kalau dalam bahasa Inggrisnya salah satu terjemahannya, came into his own city, namely Kapernaum. Ditulis dalam bahasa Inggrisnya, Yesus datang kembali ke kotanya sendiri, his own city, his very own city, kota punyanya Tuhan Yesus, kesukaannya Tuhan Yesus, kota favoritnya Tuhan Yesus, namanya Kapernaum. Teman-teman, banyak dari kita rindu untuk berkata, Tuhan, buat aku your very own, buat aku dikuduskan dan dikhususkan hanya menjadi milikmu seorang. Tapi masalahnya gak mudah untuk kita jadi his very own. Gak mudah untuk kita bisa berkata, Tuhan, engkau, sampai Tuhan yang berkata, kita bisa berkata, Tuhan, aku ini milikmu. Tapi gak mudah untuk Tuhan sendiri yang berkata, my very own, kesayanganku, milikku satu-satunya, engkau yang kusayangi, seutuhnya punyaku. Ibaratnya Tuhan tuh sangat posesif. Tuhan dia posesif, dia sampai bilang, Kapernaum itu punyaku. Kapernaum itu punyaku. Bayangin teman-teman, kalau itu Tuhan bicara ke kita. Dia Tuhan yang sangat posesif. Dan kalau kita bisa dapatkan hatinya, sampai dia berkata, AL itu punyaku. AL itu punyaku. Anggi itu punyaku. My very own. Rianti itu punyaku, my very own. Ola itu punyaku, my very own. Sampai Tuhan berkata, setiap kali Tuhan capek, kalau teman-teman baca firman Tuhan, setelah Tuhan lewat dari yang namanya pencobaan di padang gurun, dia gak pergi ke kota manapun. Dia cuma pergi ke satu kota, Kapernaum. Saat Tuhan letih, Tuhan melewati pencobaan. Tuhan melewati pencobaan, melewati the very hard days. Tuhan melewati hari-hari yang sulit. Tempat dia beristirahat adalah Kapernaum. Teman-teman, hari-hari ini bisa gak sih kita sampai Tuhan berkata, my very own. Saat Tuhan capek mungkin, Tuhan ngeliatin, Tuhan udah
stres ngeliatin dunia ini. Tuhan bilang, aduh pusing. Lihatin AL, jatuh lagi pusing. Tapi Tuhan datang ke His very own, ke kita. Dan Tuhan cerita, Tuhan curhat sama kita. His very own, punyanya Tuhan sendiri, Kapernaum. Yang menarik dari Kapernaum teman-teman, ternyata arti dalam bahasa aslinya adalah the village of Nahum, atau desa dari Nahum. The village itu kan ya? The village of Nahum atau desa Nahum. Nahum sendiri ada converted man. Arti kata Kapernaum adalah village atau desa yang nyaman. The village of the converted. Nyaman. Ibaratnya Tuhan sedang berkata, aku nyaman ada di dalam Kapernaum. Aku nyaman tinggal di Kapernaum. Makanya dengan kenyamanan itu sangat banyak hal terjadi dalam Kapernaum. Teman-teman, ada sangat banyak hal yang akan terjadi dalam hidup kita saat Tuhan nyaman tinggal dalam hidup kita. Akan ada sangat banyak hal terjadi, bahkan dia kalau kita bisa buat Tuhan nyaman tinggal dalam hidup kita. Bahkan kalau kita pelajari lebih lanjut lagi, di Kapernaum ini adalah satu-satunya kota di mana Tuhan buat mukjizat lengkap tubuh, jiwa, roh. Bahkan keuangan Tuhan buat di sana. Tubuh, jiwa, roh, tubuh, kita tahu banyak mukjizat terjadi di sana. Jiwa Tuhan usir yang kerasukan dari di kota Kapernaum. Orang yang dibebaskan jiwanya. Roh Tuhan mati yang adalah anak Yairus dari alam maut, Tuhan tarik secara roh, Tuhan tarik dan Tuhan bangkitin. Dan bukan hanya tubuh, jiwa, roh, Tuhan juga buat di sana dalam hal keuangan. Saat Tuhan nyaman buat kita dalam hidup kita, bukan mukjizat tubuh, bukan hanya kebebasan jiwa, bukan hanya kita yang akan Tuhan ubahkan, bahkan keuangan kita akan Tuhan berkati juga. Apa yang terjadi di Kapernaum? Petrus mancing ikan. Saat Petrus butuh uang untuk bayar tax pajak, saat Petrus butuh uang untuk bayar pajak, di situ Tuhan bilang mancing ikan nak. Semuanya terjadi di Kapernaum. Satu paket komplit Tuhan tawarkan buat kita. Pertanyaannya gimana caranya sampai Tuhan bilang you are my very own. Percayalah teman-teman, kalau kita jadi his very own, kita jadi kesayangan Tuhan, kita jadi yang favorit Tuhan, percayalah. Dia gak mungkin itu tergeletak. Dia gak mungkin menterlantarkan his very own yang sayang sama dia. Dia gak mungkin. Teman-teman, kita pelajari gimana caranya untuk kita bisa jadi yang namanya his very own. His very own brides. Mempelainya khusus untuk Tuhan. Mempelai Tuhan sendiri. Gimana caranya? Mari kita belajar. Yang pertama adalah kita perlu untuk membuat Tuhan nyaman dalam hidup kita. Teman-teman coba bayangin. Kalau teman-teman, kita setiap kali itu doa, Tuhan jangan pergi dari hidup. Jangan pergi dari hidupku, jangan pergi dari hidupku, jangan pernah tinggalkan aku. Teman-teman jujur ya, setelah baca ini, Cici ngerasa Cici jahat banget sama Tuhan. Di sisi Cici minta Tuhan jangan pergi dalam hidup Cici. Tapi di sisi lain Cici sadar, di hati Cici masih ada sangat banyak hal di hati Cici yang masih sangat membuat Tuhan tidak nyaman dalam hidup ini. Ibaratnya kalau teman-teman bisa bayangkan, seperti teman-teman misalnya dikerem di sebuah kamar. Dan tiba-tiba misalnya teman-teman takut apa sih? Misalnya takut sama laba-laba. Teman-teman gak suka sama cicak. Teman-teman gak suka sama apalah yang teman-teman gak suka. Teman-teman dikerem di kamar. Terus teman-teman dikasih banyak laba-laba di kamar itu. Tapi terus teman-teman bilang, Tuhan jangan pergi, Tuhan jangan pergi. Kita paksa Tuhan jangan pergi dari hidup kita. Tapi di sisi lain di keseharian kita buat Tuhan sangat tidak nyaman dengan hidup kita. Bayangkan betapa jahatnya kita. Bukan tentang Tuhan yang harus dilonggarkan, tapi yang harus kita lakukan tetap tahan Tuhan jangan pergi. Tapi buat environment, buat lingkungan, buat di hati kita ini zona yang nyaman buat Tuhan. Buat di hati kita ini tempat yang nyaman, supaya Tuhan itu terus ada di hati kita. Kalau masih ada kemarahan, Tuhan gak suka dengan kemarahan. Masih ada kemalasan, Tuhan gak suka dengan kemalasan. Masih ada
ada minder, Tuhan gak suka dengan minder. Dan itu bisa buat Tuhan tidak nyaman tinggal di hati kita. Sangat banyak hal yang bisa buat Tuhan gak nyaman di hati kita. Tapi itu tugas kita untuk membersihkan ruang hati kita sampai Tuhan nyaman. The comforted village, the comforted heart, the comforted heart. Hati yang buat Tuhan nyaman tinggal di dalam hati kita. Teman-teman, Cici ada sebuah kesaksian. Cici tuh lumayan sering, gak sering-sering juga sih. Ya kadang-kadang Cici nginep di rumahnya Cici. Kadang-kadang karena Cici nih sering nginep di sini, doi gak mau rugi katanya. Gak lah, kalau aku udah nginep di sini terus gantian, kamu juga nginep di rumah aku. Cici nginep di rumah Cici. Cici nyaman di sana. Cici nyaman tinggal di sana. Setiap hari dimasakin sama mamahnya masakan yang enak-enak. Terus ditemenin main PUBG. Terus baca Alkitab bareng. Cici nyaman. Sampai satu titik beberapa hari yang lalu. Cici nginep di sana. Dan kemudian Cici lagi mau pipis, teman-teman. Cici mau pipis ke kamar mandi. Jalan ke kamar mandi. Dan tiba-tiba saat Cici masuk ke kamar mandi, jeng, ada monster paling mengerikan nih. Ada cicak teman-teman di kamar mandi. Ada satu yang masih baby, unyu-unyu. Ada satu yang banget obesitas. Cici takut, Cici balik ke kamar, tapi Cici kebelet pipis. Cici bingung, dilema antara ketidaknyamanan yang Cici terjang atau ketidaknyamanan perut yang Cici tahan. Kemudian Cici bilang, Jen, cicak di kamar mandi, tolongin aku. Udah gak apa-apa katanya. Cicak itu punya keahlian buat nempel di tembok, dia gak akan kenapa-napa katanya gitu. Bener ya, aku bilang gitu. Awas kamu bohongin aku bilang gitu. Kemudian, iya gak apa-apa sih, aku temenin. Ya udah, dia temenin, Cici jadi temenin masuk ke kamar mandi. Saat Cici masuk kamar mandi, Cici gak berani masuk dulu. Kan biar penggelar karpet merah yang masuk duluan. Masuk duluan, silakan. Gak apa-apa El, aman. Cicaknya ada di sana, tapi dia menurut survei and mapping dia nggak akan kemana-mana. Dia baik-baik di sana. Cicak di rumah ini selama ini bersahabat katanya. Yang di kecil, yang di belakang kloset jangan ada tadi dibilang nggak ada. Oh ya udah. Begitu Cici masuk, Cici nyumput di belakang Cici nih. Dan tiba-tiba tiba-tiba cicak itu datang mendekat ke Cici teman-teman. Itu sebuah nightmare. Itu sebuah mimpi buruk yang paling mengerikan yang pernah Cici hadapi dalam hidup ini. Cici loncat ke punggungnya Cici nih. Sampai Cici nih kecakar tangannya, Cici loncat. Gak kuat Cici mau teriak tapi takut Cici. Gimana cicak itu kamar mandi kecil. Kalau gede Cici masih bisa lari. Itu kamar mandi kecil cuma sepetak. Cici nggak tahu harus ngapain itu. Itu benar-benar lembah penentuan dalam hidup Cici. Itu lembah kekelaman dalam hidup Cici, itu parah banget. Dan yang terjadi adalah Cici panik. Cicaknya ikut panik. Tiba-tiba itu cicak kurang ajar. Dia melepaskan pegangannya. Dan dia jatuh teman-teman. Itu histeris Cici ketakutan. Namun itu cicak obesitas itu tiba-tiba lemnya lepasin tangannya. Mungkin dia lihat Cici gendong, dia juga mau ikut gendong. Dia ketakutan, dia lepasin tangannya, dia jatuh. Itu guling-guling di lantai. Cici gak tahan, Cici teriak. Cici takut, Cici gemeteran. Sampai Cici nangis. Ketakutan, saking ketakutan teman. Tapi teman-teman, sejak hari itu Cici belum pernah lagi nginep di rumah Cici ini. Semua kenyamanan itu hilang saat ada satu cicak yang menghampiri hidup Cici. Teman-teman, nantilah kapan-kapan Cici nginep lagi. Setelah ada tim pembasmi datang dan membersihkan, Cici harus pastikan sebelum Cici nginep di sana itu cicak sudah diberikan kalau firman Tuhan bilang sudah dilemparkan ke lubang maut yang paling dalam. Gimana caranya masukin kloset atau apapun, pokoknya bersihin dulu baru Cici bawa nginep lagi. Teman-teman, tapi semua kenyamanan saat kita bilang Tuhan, aku mau Engkau ada di dalam hidupku. Tinggal Tuhan dalam hidupku. Tinggal Tuhan di dalam hatiku. Tapi ternyata masih ada sangat banyak cicak-cicak dalam hidup kita. Teman-teman bayangin betapa kita menyiksa Tuhan dengan semua cicak-cicak itu. Cici aja gemeteran, Cici aja nangis ketakutan cicak. Cici lebih takut melihat cicak daripada ngelihat setan. Setan itu bisa diusir. Cicak kita usir dia aja setan panik sama kita kan takut, ya kan ngeri. Tapi bayangin kita saat kita bilang Tuhan,
please stay. Tapi tanpa kita sadar sehari-hari, kita masih pelihara banyak cicak dalam hidup kita. Masih ada cicak kemarahan, masih ada cicak kekecewaan, masih ada cicak mengasihani diri sendiri, masih ada cicak keegoisan, sangat banyak cicak, masih ada cicak kemalasan, apapun masih sangat banyak cicak dalam hidup kita. Tuhan bilang, nah nyembah nak. Kita bilang, Tuhan aku males. Tuhan seperti sedang berkata, nah nyembah nak, males Tuhan, lempar cicak. Aduh, Tuhan lihat lagi ada cicak di hidup kita. Tapi kita bilang, Tuhan jangan pergi, Tuhan jangan pergi. Saudara, kalau engkau mau mengalami hidupmu dilawat Tuhan dengan dahsyat, satu kuncinya, buat Tuhan nyaman tinggal dalam hidup kita. Buat Tuhan nyaman tinggal dalam hidup kita. Engkong Cici, pernah satu hari, Engkong Cici sering pergi baik ke Jakarta maupun ke Cirebon. Tapi ada rumah langganan yang Engkong itu selalu pilih. Setiap kali Engkong pergi ke Jakarta dulu waktu masih muda-muda, waktu belum terlalu tua, karena waktu udah tua seringnya sama Bahtera, jadi harus ngumpul di hotel. Tapi waktu pergi pelayanan sendiri, kalau Engkong Cici ke Jakarta pasti nginepnya di rumah namanya Tante Yuki. Pasti nginepnya di sana. Cici beberapa kali nginep di sana karena diajakin Engkong. Pasti nginepnya di sana. Cici sempat tanya ke Kong, kenapa sih gak nginepnya di hotel aja? Hotel tuh lebih bagus loh Kong. Kalau Engkong pergi ke Cirebon, kamar bawah, Cuk, Bu Nani, pasti nginep di sana. Kamarnya nggak bagus, nggak minimalis, kamar zaman dulu. Cici bilang, Kong, kenapa sih Engkong nggak nginep di hotel aja? Kan hotel lebih bagus, hotel lebih bersih, hotel nggak ada cicak Kong. Hotel jauh lebih indah daripada rumah ini. Tapi Engkong bilang, Engkong nyaman tinggal di sini. Engkong nyaman, Engkong kenal sama orangnya, Engkong kenal sama Tante Yuki, Engkong kenal dekat sama Mak Ju. Lebih baik Engkong tinggal di sini karena Engkong nyaman. Bisa ngobrol setiap hari, punya relationship yang dekat, bisa ngobrol setiap hari, udah tahu setiap hari itu seperti apa kebiasaannya. Setiap kali dilayani dengan sangat baik. Campuran antara Marta dan Maria dalam hidup kita jadi satu. Kita mencintai Tuhan tapi kita juga melayani Tuhan, men-serve Tuhan, men-treat Tuhan dengan benar. Engkau nyaman. Teman-teman, saat Tuhan nyaman dalam hidup kita, orang bilang, Tuhan yang dia lebih bagus Tuhan. Kenyamanan yang Tuhan rasakan dalam hidup kita itu memberi Tuhan, dia lebih pintar, dia lebih kompeten, dia lebih hebat. Tapi Tuhan bilang enggak, aku nyaman dalam hidup Stefani Rahel, amin. Aku nyaman hidup dalam setiap kita. Tuhan cuma bilang, nah orang mungkin bilang aku bodoh milih kalian. Tapi saat kita bisa over Tuhan kenyamanan yang dibuild dari relationship, yang dibuild dari hati yang hancur, yang dibangun dari yang namanya kita melayani Tuhan dengan segenap hidup kita. Mau orang lebih bagus, banyak hotel ditawarkan. Tapi kenyamanan itu melebihi semua akal sehat manusia. Kenyamanan itu melebihi semua standar daging manusia. Orang bilang mereka hebat, Tuhan bilang aku nyaman dengan mereka. My very own bride, mempelaiku, my very own, sangat aku cintai, my very own. Biar Tuhan nyaman dengan hidup kita. Jangan sampai kita kehilangan Tuhan. Karena tanpa kita sadar, bukan jeritan kita yang hilang. Ternyata kesehatan hati kita yang gak kita jaga. Kita biarkan banyak cicak tinggal dalam hati kita. Sampai Tuhan gak nyaman tinggal dalam hati kita. Tapi yang aneh teman-teman, Matius 11 ayat 23. Kota yang pernah begitu Tuhan cintai, kota yang pernah begitu Tuhan kasih, kota yang pernah begitu Tuhan desire-kan, Tuhan rindukan. Matius 11 ayat 23, mari kita buka. Dari sebelumnya deh, Matius 11 ayat 20. Matius 11 ayat yang ke-20, judulnya adalah Yesus mengecam beberapa kota. Lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat, sekalipun di situ ia paling banyak melakukan mujizat-mujizatnya. Next. Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau
engkau Betsaida, karena jika di Tirus dan Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Next. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Next. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak. Engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika di Sodom terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, kota itu tentu berdiri sampai hari ini. Teman-teman, hari itu Tuhan bilang engkau gak bertobat. Bukan berarti saat kita dicintai Tuhan. Hari ini Tuhan bilang you are my very own. Itu ke langit. Tidak, kata Tuhan. Jangan pikir hari ini Tuhan angkat kita. Kita berbesar hati. Kita bilang lihat, Tuhan angkatku sampai ke langit. Satu titik Tuhan sebel sama kita. Tuhan kesel dengan respon hati kita. Bahkan Tuhan bilang bukan hanya diturunin, Tuhan buang sampai ke yang paling dalam. Tuhan bilang ke Kapernaum sangat keras, kamu pikir kamu akan terus naik karena kamu udah ngerasa di atas awan. Kamu udah ngerasa lebih dari yang lain. Kamu udah ngerasa jauh lebih dari yang lain. Kamu diangkat begitu rupa sama Tuhan. Kamu pikir kamu akan terus naik ke langit. Tidak, kata Tuhan. Justru kamu akan dibuang jatuh ke yang paling bawah karena engkau tidak bertobat. Teman-teman, semua mujizat yang kita alami, semua perjumpaan yang kita hadapi dengan Tuhan, semua mujizat, semua encounter dengan Tuhan, gak ada artinya kalau kita gak mau bertobat kok. Satu titik, bukan sebuah hal yang mustahil kalau Tuhan buang kita. Jangan pikir Tuhan angkat kita akan terus naik dengan kita berbuat seenaknya. Tetap kejar Tuhan. Saat Tuhan bilang bertobat. Saat Tuhan bilang, nah aku berterus terang dengan engkau, bertobat. Karena ada waktunya, akan ada waktunya. Saat kita gak mau bertobat, kita gak mau kembali ke cinta mula-mula kita. Kita gak mau paksa diri kita untuk kembali ke Tuhan. Kita gak mau paksa diri kita untuk berikan segalanya ke Tuhan. Kita gak mau paksa diri kita untuk letakkan korban lagi di hadapan Tuhan. Akan ada saatnya Tuhan bilang enough. Semua kesempatan, semua mujizat, semua penyertaan yang aku berikan, kalau aku berikan ke orang lain, mereka akan jauh lebih menghargai daripada kita. Ada satu titik Tuhan bilang enough. Aku berdoa, Cici berdoa, biar jangan sampai itu terjadi dalam hidup kita. Tapi biar kita saat setiap kali Tuhan berikan kesempatan, kita hargai, kita ambil kesempatan dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai Tuhan bilang enough ke kita. Mari kita buat tempat yang nyaman di hati kita buat Tuhan. Dan saat detik Tuhan angkat kita, pastikan hati kita tetap ada di hati Tuhan. Pastikan hati kita tetap nempel dengan Tuhan. Saya mau ajak kita nyanyi, Holy Spirit, please dwell in me. Take comfort in this life. Make comfort, apa sih kata-katanya? Holy Spirit, make comfort in this life. Take comfort in this life. Hari ini Cici coba mau ajak kita bilang, Tuhan, Holy Spirit, biar engkau nyaman di hatiku. Dan saat Tuhan nyaman, jangan sia-siakan. Jangan pernah ngerasa engkau di atas awan lebih dari yang lain. Jangan pernah ngerasa engkau lebih dicintai dari yang lain. Karena detik engkau ngerasa engkau di atas awan, Tuhan bilang enggak, enggak. Tuhan bilang enggak. Dan Tuhan cuma bilang kalau aja kesempatan itu aku berikan ke si A, ke si B, ke Sodom dan Gomora, mereka akan jauh lebih menghargai. Tuhan udah berikan kesempatan demi kesempatan demi kesempatan. Jangan kita sia-siakan. Holy Spirit, Holy Spirit, please dwell in me. take comfort. Take comfort in this life And never go. and never go, and never go. You're the one. You're the one and only love in this life. Holy Spirit, please dwell in me. Take comfort, Tuhan. Take comfort in this life. Kami mohon nyamanlah di hidup kami, Tuhan.
Tuhan suka